Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau sama-sama belajar di dalam Matius pasal 4 ayat 1-11. Temanya tentang pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu ada seorang filsuf yang bernama Socrates, dia mengatakan bahwa hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak bernilai. Nah, pernyataan ini adalah sebagai pernyataan bahwa setiap hidup manusia yang diuji itu akan menimbulkan sebuah nilai, Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup manusia tidak mengalami yang namanya ujian, tidak akan ada nilai yang muncul di dalam kehidupannya. Jadi saat ini kita mau belajar lebih dalam lagi tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun ini. Kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengalami 3 cobaan. Yang pertama itu kalau kita bisa tahu tentang kebutuhan perut, Bapak Ibu Saudara. Iblis tahu bahwa Yesus baru saja selesai berpuasa 40 hari. Sehingga sangat pasti ia sedang lapar. Iblis tahu kebutuhan Yesus waktu itu, yaitu perutnya yang sungguh lapar. Oleh karena itu iblis menawarkan kepada Yesus untuk mengubah batu menjadi roti untuk mengenyangkan perutnya. Tetapi Yesus menolak tawaran iblis. Tentu kita tahu bahwa bukan karena Yesus tidak sanggup mengubah batu menjadi roti. Karena kita tahu Tuhan Yesus pun di kisah lain dia sanggup mengubah air menjadi anggur. Melainkan kenapa Yesus tidak mau? Karena dia tidak mau taat kepada iblis, Bapak Ibu Saudara. Yesus sadar bahwa ia datang ke dunia untuk mewujudkan misi Bapanya. Sehingga ia hanya mau taat kepada Allah, Bapanya. Yesus pun hendak menunjukkan bahwa hidup sejati itu tidak hanya bersifat jasmani di dunia ini, sehingga bergantung pada makanan jasmani semata. Hidup yang sesungguhnya itu bersifat kekal bersama Allah. Dan untuk itu harus taat kepada firman Allah, bukan pada kebutuhan perut. Nah, yang kedua, kalau kita tahu bahwa Tuhan dicobai tentang kehormatan diri atau popularitas. Saat itu iblis meminta Yesus untuk mendemonstrasikan kehebatannya dengan menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Andaikan Yesus itu berhasil,
maka mungkin akan dipuji sebagai pemberani dan akan dimuliakan katanya. Tapi Yesus bukannya tak mampu melakukan itu. Namun sekali lagi, ia tidak mau taat pada iblis. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus pun tidak mau tunduk pada godaan kemuliaan diri yang ditawarkan iblis. Yesus tetap mulia dan tetap akan terhormat karena taat kepada Allah Bapanya. Bukan karena demonstrasi kehidupan atau demonstrasi kehebatan di hadapan iblis. Kemuliaan dirinya itu berasal dari Sang Bapa, bukan dari iblis ataupun manusia. Ia mulia karena taat pada perintah Sang Bapa, yakni melakukan kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah dunia. Nah, yang ketiga, kalau kita tahu Yesus dicobai tentang kemewahan dunia. Yesus digoda untuk memiliki seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya. Namun Yesus menolak untuk tunduk pada iblis. Sebab sesungguhnya kuasa dan kekayaan ada di dalam tangannya. Karena ia adalah anak Allah, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Yesus minta kepada iblis untuk menyembah Allah dan berbakti kepadanya. Seruan Yesus itu hendak mengingatkan iblis bahwa yang empunya kuasa dan seluruh dunia hanya Tuhan sendiri. Iblis tidak punya kuasa apapun atas dunia dan kekayaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita saat ini melihat dalam pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun ini. Ada beberapa hal yang perlu kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari dari yang namanya pencobaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lewati ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kita harus memelihara iman percaya kita kepada Allah dengan komitmen penuh, pantang mundur apapun tantangannya. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, bukan yang lain. Itu yang mesti menjadi pegangan iman kita sepanjang sejarah hidup ini. Lalu yang kedua, kita mesti belajar taat kepada Allah dan kehendaknya secara mutlak. Taat pada Allah dan bukan taat pada keinginan perut ataupun keinginan-keinginan yang lainnya. Taat pada Allah berarti mau mendengar suara Tuhan dan kehendaknya dan mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan itu tidak berarti tidak akan terpengaruh atau tergoda untuk mengikuti hasrat atau keinginan perut dan berbagai kepentingan diri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara, agar Roh Kudus menolong kita. Kalau saat ini mungkin kita mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak kesulitan, mari kita mau andalkan Tuhan supaya Roh Kudus yang diutusnya itu menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, yang kita perlu belajar dari Yesus adalah kita tidak boleh meninggalkan Tuhan hanya mungkin karena kesulitan-kesulitan hidup ini atau penderitaan, sakit, penyakit, tantangan, dan cobaan. Kebutuhan perut mungkin, kekayaan, kekuasaan, jabatan-jabatan, popularitas yang sifatnya mungkin sementara di dunia ini. Itu tidak boleh membuat kita meninggalkan Tuhan. Artinya kita harus fokus kepada Tuhan agar tidak terpengaruh oleh kenikmatan dunia dan jatuh dalam keserakahan, harta ataupun kekuasaan, Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita tidak boleh menyerah dengan setiap tantangan-tantangan yang ada. Karena Tuhan itu pasti menolong kita. Dan pastinya kemuliaan Tuhan akan diberikan kepada kita. Kalau kita bisa tetap melewati setiap cobaan yang ada, rintangan yang ada. Dan kita mau tetap mengizinkan Roh Kudus itu berkuasa di dalam hati kita. Biar saat ini Tuhan
itu yang menjadi terutama dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.